Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil I'tiqad oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan wa min asma'il khawarij, halaman 104. Kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wa min asma'il khawariji al-haruriyatu wa hum ahlu harura. Ini sudah kita lewati. Di antara nama lain kelompok khawarij, mbahnya teroris, adalah al-haruriyah. Seperti yang pernah kita sampaikan dari ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh seorang yang bernama Mu'adzah, ma balu al-mar'a taqdi as-shaum wala taqdi shalah. Wahai Aisyah, mengapa perempuan kalau sudah suci dari haid diwajibkan mengqadha puasa tapi tidak diwajibkan mengqadha salat? Otomatis secara spontan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, aharuriyatun anti, apakah anti pengikut kelompok al-haruriyah? Karena salah satu ciri khas khawarij, mereka ekstrim dalam beribadah. Sampai perempuan pun kalau sudah suci wajib mengqadha salat. Itu salah satu sifat mereka, ekstrim dalam beribadah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Itu penamaan khawarij dengan al-haruriyah. Dinamakan al-haruriyah sudah kita lewati karena mereka ketika mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib bermarkas di tempat yang namanya Harura di Kufah, Irak sana. Kemudian wal azariqah, ini sudah kita baca juga sebagian footnote-nya.
Wahum ashabun Nafi ibnil Azraq. Ya, dinisbatkan kepada pemimpinnya yang bernama Nafi bin Azraq, maka dinamakan Al-Azariqah. Wa qauluhum akhbathul aqawil. Salah satu ucapan mereka yang sangat jahat sekali, mereka menghalalkan pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak kecil yang menyelisihi mereka. Dan ini sekali lagi masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin ya sekarang ini. Ya, di antaranya yang sudah kita sampaikan, salah satu tokoh kelompok teroris ya abad ini namanya Abu Qatadah Al-Falastini yang berfatwa boleh untuk menculik, membunuh kaum wanita dan anak-anak yang menyelisihi atau di luar golongan mereka. Ya, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh para ulama tentang kelompok-kelompok tersebut masih eksis pemikiran akidah mereka ini meskipun namanya sudah berganti. Wa qaulum akhbathul aqawil, ucapan kelompok Al-Azariqah sejelek-jelek ucapan, seburuk-buruk ucapan, wa ab'aduha minal Islam wa sunnah, dan sangat jauh dari Islam serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wan Najdiyah. Sekte kelompok Khawarij namanya An-Najdiyah, nisbat kepada wahum ashabu Najdah ibni Amir, pengikut seseorang yang bernama Najdah, maka dinisbatkan kepada pemimpinnya di sini Najdah. Wallahu alam, sebetulnya kalau mau dirinci lagi, kalau Al-Haruriyah itu sebetulnya nama umum Khawarij. Adapun Al-Azariqah Najdiyah ini sektenya. Wallahu alam, sekali lagi, meskipun sama, mereka ini Khawarij semuanya. Cuma kalau mau dibedakan, Al-Haruriyah itu nama umum. Sama dengan Khawarij, Khawarij sama dengan Al-Haruriyah. Ya, sama dengan Al-Mariqah, Asy-Syura, nama-nama lain dari apa? Khawarij. Adapun Al-Azariqah An-Najdiyah ini sekte-sekte mereka. Kalau kita contohkan sekarang ini, siapa kelompok Khawarij? Al-Qaeda, ISIS. Paham? Itu nama-nama sekte kelompok Khawarij. Paham? Nah, namun intinya juga sama. Ya, sekali lagi intinya sama, mereka disatukan oleh pemikiran akidah yang satu, mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, dan membolehkan al-khuruj, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang di luar golongan mereka. Ya, kita nggak terlalu banyak membaca footnote-nya, namun intinya sudah kita lewati. Wal Ibadiyah, ini juga sama, sekte kelompok Khawarij. Wahum ashabu Abdullah ibn Ibad, pengikut seseorang yang bernama Abdullah bin Ibad, dinisbatkan kepada Al-Ibadiyah. Dan sekte ini yang masih utuh, ya, sebagaimana kalau kita menyebut Syiah Rafidhah masih utuh dengan negaranya apa sekarang? Iran. Al-Ibadiyah ini juga masih utuh, punya negara Oman. Negara apa? Oman. Itu agama resminya sekte Khawarij Al-Ibadiyah. Kalau yang sekarang tokohnya yang paling masyhur namanya Al-Khalili. Ya, ini luar biasa syubhat-syubhatnya. Ya, sekali lagi di footnote nomor 2 itu. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Wala yazalu madhabuhu baqiyan hatal an. Kelompok sekte Khawarij Al-Ibadiyah masih eksis sampai sekarang. Falahu wujudun fi Oman wal Jazair. Mereka banyak di tengah-tengah kaum muslimin di Oman dan Al-Jazair. Sekali lagi, mereka masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin.
Kalau kita baca sedikit, yang pertama, footnote yang pertama, firqatun min akbari firaqil khawarij qalu inna mukhalifina min ahlil qiblah kuffarun ghairu musyrikin. Mereka termasuk sekte kelompok khawarij yang terbesar. Mereka mengatakan orang-orang yang di luar mereka dari kaum muslimin, mereka sebetulnya kufar, kafir, tapi bukan musyrikin. Intinya sama, mereka mengkafirkan di luar golongan mereka. Ini jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun Ahlul Bid'ah menuduh Salafiyin atau kata mereka Salafi Wahabi suka mengkafirkan di luar golongan mereka. Ini dusta. Ini akidah Khawarij. Kita yang terdepan membantah kelompok Al-Khawarij. Dan kitab-kitab akidah salaf yang kita ajarkan seperti kitab akidah Imam Bukhari. Beliau mengatakan wa kanu yanhauna an takfiri ahlil kiblati. Mereka ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah melarang mengkafirkan kaum muslimin. Imam At-Tahawi mengatakan la nukafir ahadan bidammin ma lam yastahillahu. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin hanya karena perbuatan dosanya selama tidak menghalalkan. Dan ini ucapan yang sangat masyhur dari ulama salaf. Meskipun demikian, kita sering dituduh dengan tuduhan suka mengkafirkan di luar golongan mereka. Ini dusta tanpa sekali lagi bukti yang nyata. Sebutkan satu saja ucapan ahli sunnah salafiyin yang mengkafirkan di luar golongan mereka. Kita mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu pun secara umum. Yang berbuat syirik kafir. Yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Meskipun kaidah secara umum individunya si B, si C ada perincian syarat-syaratnya. Nggak semudah yang dituduhkan oleh ahli bid'ah kepada kita. Intinya ini salah satu ciri kelompok Khawarij dengan sekte-sekte mereka Al-Ibadiyah. Kemudian yang berikutnya wasufriyah wahum ashabu Dawud ibn Nu'man hina qila lahu innaka sifrun minal ilmi. As-Sufriyah mereka adalah pengikut Dawud bin Nu'man. Kenapa dinamakan As-Sufriyah? Ketika dia dikatakan innaka sifrun minal ilmi, sesungguhnya engkau sifr, nul dari apa? Al ilmu. Wallahu taala alam. Ini sekali lagi sekedar pelakopan, namun intinya sama, punya akidah at-takfir tanpa hak. Sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dulu kita kalau tidak salah tahun keempat waktu kuliah di Madinah, ini salah satu kurikulum kita. Ada pelajaran al-firaq. Pelajaran firaq, kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, di antaranya kelompok Khawarij dengan sekte-sektenya, Syiah batinnya dengan sekte-sektenya, dan kita pakai kurikulum waktu itu firaq mu'asirah oleh Dr. Ghalib Al-Awaji. Kalau mungkin ada di PDF-nya itu 3 jilid. Itu dulu kita jadi kurikulum di Madinah atau UIM. Namun intinya sama dengan tadi, Khawarij satu kesatuan mengkafirkan di luar golongan mereka ataupun pelaku dosa besar. Nama lain dari sekte Khawarij Al-Baihasiyah. Kita lewati saja wal Maimuniyah wal Khazimiyah. Kullu haula Khawarij fusaq. Mereka ini semuanya kelompok Khawarij yang fasik. Mukhalifuna li sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kharijuna minal millah, keluar dari Islam, maksudnya keluar dari ajaran Islam meskipun tidak sampai kafir, menyimpang dari ajaran
al-Islam. Ya, sudah kita sampaikan ada dua pendapat ulama tentang Khawarij, apakah mereka kafir atau masih muslim. Yang benar mereka masih muslimin, namun mereka ahlu bid'ah. Seperti kata Imam Harb Al-Kirmani, ahlu bid'atin wa dolalatin. Mereka sesat, ahli bid'ah, wa hum lususun kutta'. Mereka ini maling, mereka ini pembegal. Qad arafnahum bidzalik. Bukan hanya maling, bukan hanya pembegal, bahkan pembunuh tanpa hak. Mereka tidak segan-segan menghalalkan harta, darah, dan kehormatan kaum muslimin. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, bagaimana nenek moyang mereka dahulu membunuh sahabat Rasul SAW dan istrinya yang sedang hamil, Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu taala. Taib, ini sekilas tentang kelompok Al-Khawarij dan sekte-sekte mereka. Lanjut poin 93, wasyu'ubiyatu. Ini sudah kita lewati pada poin 70-an. Coba antum yang bawa kitab 71. Poin 71 sampai kepada ucapan, ya antum ambil yang bagian terakhir halaman 88. Halaman 88, kata Imam Harb Al-Kirmani, wala naqulu biqauli syu'ubiyah. Kita ahli sunnah tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok asy'ubiyah, fanatik kaum selain Arab. Alladzina la yuhibbunal Arab, yang antipati kepada Arab. Padahal mereka mengaku muslim. Sedangkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ingin semuanya diganti dengan selain bahasa Arab. Ini sekali lagi, kata beliau, wala yuqiruna lahum bifadl fa inna qaulahum bid'atun. Ucapan mereka itu ucapan yang bid'ah. Jadi sekali lagi, fobi, alergi, antipati 100% secara mutlak dengan apa? Arab. Sedangkan Allah mengutus nabinya dari bangsa Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab. Kota Mekah dari mana? Namun ada kelompok-kelompok yang sangat benci dengan tadi. Meskipun sudah kita sampaikan dari awal, wala dan barak kita, cinta dan benci kita tetap lillah wa fillah. Karena Allah dan di jalan Allah. Bukan semata-mata karena apa? Bangsa dari mana? Cuma sekali lagi Allah mengutamakan tadi, mengutus nabinya dari bangsa Arab. Cuma kita apa? Nggak fanatik. Pokoknya dari Arab pasti benar, tidak. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Abu Lahab dari apa? Tapi kita benci karena apa? Kafir. Ahlul bid'ah yang menyimpang dari ajaran Rasul kita benci karena apa? Rasul yang mengatakan demikian, cinta dan benci karena Allah, bukan karena satu kabilah, satu bangsa, tidak. Ini yang sudah kita sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Namun sekali lagi, kalau sampai antipati, menolak semua yang datang dari Arab dan seterusnya, naudzubillahi min dzalik. Inginnya apa? Tidak sama sekali berhubungan dengan Arab. Padahal tadi Nabi Muhammad dari Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis Rasul dengan apa? Bahasa Arab. Para ulama juga banyak mewajibkan belajar bahasa Arab. Kalau ada yang fobi secara mutlak, innaudzubillahi min dzalik, makanya dikatakan mereka al-bidah. Bagaimana mereka bisa paham Islam tanpa bahasa Arab? Kalau benci orang Arab 100%, dari mana mereka tahu al-Islam? Naudzubillahi min dzalik. Meskipun sekali lagi bukan semuanya dari Arab pasti benar. Seperti yang sekarang ini terjadi.
ya dakwah salafiyah atau yang mereka katakan salafi wahabi selalu nisbatkan kepada yang ada di Arab Saudi. Ada orang Arab joget-joget ini salafi wahabi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita tidak pernah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dalil kita qala Allah qala Rasul, bukan qala as-Suudi, enggak ada. Qala Allah qala Rasul, qala sahabah. Arab Saudi, na'am, kita yakini satu-satunya negara Islam yang terbaik. Ya, negara yang luar biasa ditegakkannya tauhid dan sunnah. Coba sebutkan satu negara Islam yang lebih baik dari Saudi Arabia sekarang ini. Ya, terutama tadi dari sisi at-tauhid. Ya, nuhibbuhum lihadir. Kita cinta karena apa? Ya, luar biasa tauhid. Nggak ada kuburan keramat yang dilegalkan. Nggak ada perdukunan yang dilegalkan. Ya, nggak ada. Ya, sekali lagi ahlu syirik yang ditokohkan. Paham? Kalaupun ada mereka apa? Ngerong. Paham? Nah, namun namanya masyarakat nggak ada apa? Yang masuk. Ya, kalau mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita apa? Tidak pernah mengikuti. Nggak pernah kita berdalil dengan apa? Ini tempatkan satu pada apa? Tempatnya. Kita memujinya karena tauhidnya, karena ittiba sunnahnya lebih daripada yang lain. Adapun kalau ada maksiat, ada penyimpangan, natabarrah, kita berlepas diri. Paham? Ya, nggak pernah kita apa? Cuma tadi al-bid'ah karena mereka apa? Ya, membabi buta dalam menjatuhkan dakwah salafiyah, pokoknya saono iswis. Ya, dinisbatkan ini, dinisbatkan kepada padahal mereka tahu sendiri kita mengharamkan musik, joget-jogetan. Mereka yang joget-jogetan, ya. Ya, kalau kita apa? Naudzubillah. Kalaupun ada dari yang pakai jubah begitu, natabarrah, kita nggak pernah melegalkan, membenarkannya. Nah, sekali lagi tolak ukur kita al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kabilah, bukan karena satu bangsa dan seterusnya. Kata Imam Harb Al-Kirmani, kita kembali pada poin 92, 100 halaman 108. Wa syu'ubiyatu wa hum ashabu bid'atin. Kelompok asy'ubiyah mereka adalah ashabu bid'ah. Yaqulun al-arab wal mawali indana wahidun. Orang Arab dan mawali, budak-budak, menurut kami, kata mereka syu'ubiyah, itu satu. La yaranil arab haqqan. Mereka tidak melihat adanya keutamaan bagi bangsa Arab. Wala ya'rifuna lahum fadlan. Tidak mengenal keutamaan mereka. Wala yuhibbunahum bal yubghiduna al-arab. Mereka tidak mencintai, bahkan membenci bangsa Arab secara mutlak. Sekali lagi, kalau membenci lillah wa fillah itu benar. Ya, kalau ada orang Arab seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib dibenci, wajib. Namun kalau di atas tauhid dan sunnah dibenci, nanti akan ada pembahasan setelah ini. Itu bid'ah. Membenci yang harusnya dicintai itu al-bara yang bid'ah. Lawan dari asy'ubiyah sudah kita sampaikan, yaitu al-qaumiyah al-arabiyah. Apa? Fan Arabik. Yang mereka fanatik luar biasa kepada bangsa Arab, pokoknya yang benar Arab. Ini dua kutub yang saling bertentangan. Yang satu antipati, yang satu ekstrim dalam fanatik kepada Arab. Dan ini yang sudah kita sampaikan, salah satu pelopornya Saddam Hussein. Intinya dia menyeru kepada tadi persatuan Arab. Entah yang musyrik, yang kafir, pokoknya Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, CS, mau apa? Digabungkan dengan kaum muslimin. Cinta mencintai karena Arab. Nggak peduli muslim, kafir, musyrik. Ini apa? Bid'ah juga. Tadi pertengahannya, yang muslim, yang bertauhid, ittiba'us sunnah, kita apa? Mencintai mereka. Wa yudmiruna lahumul ghilla wal hasad wal baghdha fi qulubihim. Mereka luar biasa bencinya kepada
Bangsa Arab meskipun tadi yang bertauhid yang sunnah mereka benci habis-habisan. Karena apa? Bangsa Arab. Naudzubillahi min dzalik. Hadza qaulun qabih. Ini adalah ucapan yang jelek. Ibtada'ahu rajulun min ahlil Irak. Dikarang-karang oleh orang dari bangsa Irak. Lawannya juga dari mana? Irak. Ya. Memang sebagaimana sabda Rasul SAW, al-fitan hunalik. Kata Rasul, fitnah munculnya kesesatan banyak dari al-Irak. Ini sekali lagi salah satu buktinya kaumiyah, asy'ubiyah, ya dua-duanya dari apa? Al-Irak. Teroris ISIS juga dari Irak, ya Syiah juga banyak di Irak dan seterusnya. Ya sekali lagi ini menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW, al-fitan hunalik. Ya fitnah dari sana Irak, dan itu sarah dari kata-kata an-najd yang salah pahami atau dipeluntir oleh ahli bid'ah. Najd Arab Saudi tidak. Najd yang dimaksud kata Rasul tempat fitnah adalah al-Irak. Nah, wa taba'ahu nafarun yasir fakutila alaih. Ya, dan mereka diikuti oleh segelintir orang dan mereka terbunuh di atas akidah asy'ubiyah tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian poin 94. Wa ashabur ra'yi, para penuhan akal. Cuma di sini nanti akan ada yang perlu diluruskan. Namun kita sampaikan di sini ashabur ra'yi yang paling tepat yaitu mereka para penuhan akal yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau bertentangan akal dengan Al-Quran dan Sunnah, didahulukan akal. Ini namanya ashabur ar-ra'yi. Ya, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi, idza ra'aita ar-rajula yaqul da'na minal kitabi wa sunnah wa hatil akal fa'lam annahu Abu Jahal. Kata Imam Zahabi rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang mengatakan gak usah pakai Al-Quran, gak usah pakai sunnah, cukup dengan akal saja, ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Ini yang dimaksud dengan ashabu ar-ra'yi. Ya, namun nanti akan ada yang perlu diluruskan. Wahum mubtadi'atun dullal. Mereka adalah ahli bid'ah. Ya, salah satu ciri khas ahli bid'ah tadi mendahulukan akal daripada Al-Quran dan sunnah. Sama juga yang mendahulukan perasaan. Seperti yang pernah kita sampaikan. A'da'us sunnah wal athar. Mereka adalah musuh-musuh sunnah. Antum masih ingat enggak ucapan siapa dari salaf yang menyebut a'da'us sunnah? Mereka adalah musuh sunnah. Nah, ada yang ingat? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ahsantum. Umar bin Khattab mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati, jauhkanlah diri kalian dari para penuhan akal, para pendahulu akal, karena mereka adalah musuh sunnah Rasulullah SAW. Oh, hadis ini nggak masuk akal, ini nggak sesuai dengan logika dan seterusnya. Dan mereka diantaranya ahlul kalam, ya, yang menolak ayat-ayat hadis-hadis sifat hanya nggak masuk akal. Kalau dikatakan Allah istawa di atas arsy, ini main akal. Ya, maka arsy Allah lebih besar daripada Allah, ini nggak masuk akal. Naudzubillahi min dzalik. Ini ashabu ar-ra'i, dan ini yang lebih tepat ya diarahkan ke sana. Mereka adalah musuh-musuh sunnah. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia. Mereka mengatakan, oh yang dimaksud adalah malaikat Allah, rahmat Allah. Ini ada. Memang betul mereka nggak menolak hadisnya. Siapa yang menolak hadis? Nggak menolak. Cuma kita berbeda pemahamannya. Samirawon. Paham? Ya, sebagaimana al-Yahud. Ya, mereka yuharifunal kalim an mawadhi.
mereka mentahrif, menyelewengkan makna ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Yarawna dina ra'yan wa qiyasan wa istihsanan. Mereka berpendapat agama itu dengan akal. Ya, karena kalau dengan akal ini gampang, nggak usah belajar kalau Allah kalau Rasul, pakai apa? Ya, semuanya dihukumi, ditimbang dengan akalnya. Ini sekali lagi kelompok aklaniyin, penuhan akal. Dan sudah pernah kita sampaikan, ya, ulama salaf luar biasa membenci dan berlepas diri daripada ashabar ra'i ahlal kalam. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada ahlil kalam, itu ashabar ra'i, yang apa? Menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Kata Imam Syafi'i, hukuman yang aku berikan kepada mereka dipukul dengan pelepah kurma, dengan, kalau bahasa kita, kelompen. Dengan apa? Sandal. Kemudian yutafu fim bil asyair wal qabail, dikarak di kampung-kampung, di desa-desa, seraya diucapkan hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan sanksi bagi yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan dia lebih mendahulukan akalnya atau ilmu kalamnya. Nah, wa hum yukhalifuna al-athar. Mereka menyelisihi al-athar, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yubtiluna al-hadis, membatalkan al-hadis. Ini juga sama dengan yang kita pernah sampaikan, yang mengatakan hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah. Di antara kelompok Hizbut Tahrir, mereka punya akidah hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah. Ini juga sama, pakai akal. Mereka mengatakan akidah seperti itu karena tidak sesuai apa? Akal mereka. Kalau kita terima hadis ahad, ini apa? Nggak masuk akal. Bagaimana satu orang apa? Kok diterima hadisnya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga ashabu ar-ra'i. Wa yarduna ala rasul. Mereka ini pada hakikatnya menolak Rasul. Meskipun saya nggak mengatakan tidak boleh menerima hadis, tidak. Saya menerima dia cuma ini. Tapi kalau pakai tapi ini berat ini. Paham? Ya, ini sudah pernah kita dengar dari tokoh mereka. Siapa yang bilang kita menolak hadis, nggak menolak hadis? Cuma pemahamannya beda, sama saja. Paham? Ya, sekali lagi menolak hadis imma dengan menolak periwayatannya atau apa secara makna. Rasul mengatakan tadi, yanzilu rabbuna, Allah turun. Kemudian mereka mengatakan, oh enggak, yang turun itu bukan Allah. Apa bedanya? Paham? Dengan yang menolak apa? Hadisnya. Lebih gentle yang sekalian apa? Menolak hadisnya. Ya, kalau ini apa? Menerima hadisnya, tapi nggak mau menerima apa? Makna yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, ini yang perlu diluruskan. Ini yang sudah kita sampaikan. Imam Harab Al-Kirmani memang agak keras kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, wa yattakhidun Abu Hanifah wa man qala biqauli imaman. Mereka menjadikan Imam Abu Hanifah dan yang mengatakan dengan pendapatnya sebagai imam. Ya, sudah kita sampaikan pada poin-poin sebelumnya. Imam Abu Hanifah rahimahullah termasuk ulama Ahlussunnah, salah satu imam mazhab yang 4 yang banyak dipuji oleh ulama-ulama Ahlussunnah yang sejaman dengan beliau, yang setelah beliau. Meskipun beliau ada ketergelinciran, ya, namun mereka para ulama-ulama tersebut mengambil uzur dari Imam Abu Hanifah karena beliau apa? Berijtihad lalu apa? Salah, dan ijtihad kalau salah tetap dapat apa? 1 pahala. Tidak boleh sampai dikeluarkan dari Ahlussunnah. Ini kalau apa? Ulama, bukan apa? Yang jahil namun ngelama. Jahil namun beristihad dapat 2 dosa. Bukan dapat apa? Dosa ngelama dan dosa apa? Tadi kekeliruan kalau dia apa? Beristihad. Benar pun salah. Karena apa? Karena al-ilmu qoblal qawli wal
wal amal. Nah. Kemudian yadiduna bidinihim. Mereka ashabur ra'yi mengikuti agama mereka, para pengikut tersebut. Ya, kalau kita sekali lagi tutup kata-kata Imam Abu Hanifah, ashabur ra'yi mengikuti ulama-ulama yang hanya mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa yakuna biqaulihim fa ayu dhalalatin bi abyan min man qala bihadza. Dan memang ada, terutama sekarang ini dari pengikut Ahnaf yang menisbatkan kepada mazhab Hanafi, sama dengan yang menisbatkan kepada mazhab apa? Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengagungkan sunnah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, luar biasa ucapan mereka tentang sunnah Rasul. Namun ada dari pengikut mereka yang sekarang khususnya yang luar biasa fanatik kepada ar-ra'i, kepada apa? Akal. Seperti yang kita saksikan di negeri kita, dai-dai yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, bahkan mengatakan kalaupun dalam Sahih Bukhari, kalau bertentangan dengan perasaan tidak boleh diterima. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini kita nggak ngarang, ada di YouTube, dan sekali lagi, dan itu luar biasa bukti bahwasanya memang inilah ashabul ahwa. Naudzubillah min dzalik. Dan yang dimaksud di sini bukan pengikut Imam Abu Hanifah dari generasi pertama. Seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf, ataupun Imam At-Tahawi yang mengikuti madhab Hanafi. Mereka ahlu as-sunnah, pengagung sunnah Rasulullah SAW, meskipun nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Aukana ala misli hadza yatruk qala Rasul wa ashabihi. Namun intinya ini, intinya itu ini. Siapa ashabur ra'yi yang meninggalkan sabda Rasul dan dia mengikuti akal, atau meninggalkan ucapan Rasul, meninggalkan ucapan para sahabat Rasul, mengikuti akal. Wa yatba' ra'y Abi Hanifah wa ashabihi, dan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan para murid Imam Abu Hanifah. Fakafa bihadza ghayyan wa tughyanan wa raddan. Maka cukuplah ini sebagai bukti kesesatan dan penyimpangan serta penolakan mereka terhadap as-sunnah. Sekali lagi intinya Abu Hanifah nggak ikut mengajarkan fanatik kepada ar-ra'i. Kalaupun beliau tergelincir, tadi istihad beliau, kalaupun ada yang sudah ditegakkan hujjah ucapan Imam Abu Hanifah menyelisih sunnah Rasul, namun tetap ngeyel ikut ucapan Imam Abu Hanifah, ini namanya ashabu ar-ra'yi. Baik, sekarang kita lanjutkan poin 95. Kata Imam Harb Al-Kirmani, wal wilayatu bid'atun wal bara'atu bid'atun. Ini yang kita isyaratkan tadi. Wala dan bara yang gak sesuai dengan sunnah Rasul itu bid'ah. Contoh, ini nanti akan ada penjelasan, tapi tidak apa-apa, kita baca langsung footnote yang terakhir, nomor 4, halaman 109. Qala Ibnu Battah, Imam Ibnu Battah, ba'dama dzakara anna syahada bid'ah wal bar'a bid'ah. Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah pernah berkata, ini sudah kita kaji pada hari Rabu, pernah kita khatamkan kitab Al-Ibana As-Sughra, ini dalam kitab Al-Ibana As-Sughra. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai, as-syahada, persaksian itu bid'ah, al-bara'ah, berlepas diri itu bid'ah. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan, wasyahadatu an yushhada li ahadin mimma lam yati fi khabarun annahu min al-jannah awin nar, yaitu persaksian bahwasanya seseorang masuk surga masuk neraka tanpa dalil yang khusus. Ini bid'ah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kita tidak boleh menvonis siapapun masuk surga masuk neraka kecuali kalau ada apa? Jadi khusus Abu Lahab di neraka, Abu Bakar di surga, baru itu apa? Dibolehkan, bahkan wajib mengatakan demikian. Adapun kalau nggak ada nasnya, bid'ah.
kalau menvonis si fulan, si B, si C surga atau neraka. Nah, kemudian al-bara'ah, ini intinya tadi. Wal bara'atu an yabra'a min qaumin hum ala dinil islami was sunnah. Al-bara'ah yang bid'ah kalau berlepas diri dari orang yang di atas Islam yang murni dan di atas apa? As-sunnah. Yang ahli bid'ah dihormati, dicintai, yang ahli sunnah dibenci. Ini namanya apa? Wala dan bara yang bid'ah. Paham dong? Ya, sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahamkan. Karena sekarang ini ya semuanya kadang diputarbalikkan. Ya, sampai kita dituduh apa? Salafi hizbi. Ya, karena kita membantah yang dicintainya, kita dituduh apa? Salafi, padahal jelas-jelas postingannya banyak kebid'ahan, mencaci maki pemimpin, ikut peringatan Isra wal Mi'raj, mengatakan Al-Quran nasikh mansuhnya apa? Mencela-mencela. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita dituduh apa? Salafi yang sesat. Ya, dia apa? Bela yang membantah kesesatan dituduh salafi. Ini namanya apa? Al-wilayatu bid'atun wal bara'atu apa? Bid'atun. Wala dan bara apa? Yang bid'ah. Makanya Imam Abu Bakar Ibnu Iyyash ini sejaman dengan kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan para tabi'in. Ya, gurunya para ulama-ulama salaf. Kalau nggak salah Imam Ahmad dan seterusnya. Abu Bakar Ibnu Iyyash rahimahullah, ini ucapan sangat indah, pegang erat ini. Abu Bakar Ibnu Iyyash ketika ditanya manis sunni, siapa ahlus sunnah, atau kalau istilah kita siapa salafi, ya tunggu jawabannya setelah azan. Baik, wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ana ulangi lagi kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wal wilayatu bid'atun wal bara'atu bid'atun. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai tadi, yang dikatakan al-bara' berlepas diri yang bid'ah, kalau berlepas diri terhadap orang-orang yang memang di atas Islam dan sunnah, yang nggak salah dibenci, yang salah dicintai. Ini kebalik. Ini namanya wala wal bara yang apa? Ya, yang bid'ah. Ini yang namanya kata para ulama hizbiyah. Yang sesat dibela, yang membantah kesesatan dimusuhi. Ya, ketika kita dituduh salafi hizbi, kita sempat ya membantah dalam beberapa postingan. Ya, di antaranya ini sedikit saja. Kita bawakan ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau berkata, sungguh kami telah menyaksikan sendiri dari dekat kelakuan kelompok hizbiyah. Siapa kelompok hizbiyah? Mereka mengambil ajaran para tokoh kelompok mereka dengan pandangan atau keyakinan anti bantahan terhadapnya. Seandainya ada seseorang yang membantah dari pihak luar kelompok mereka, maka yang membantahnya akan dimusuhi, ya, diboikot, ya, dijatuhkan dan seterusnya, dituduh macam-macam, dan bantahannya akan dituduh zalim serta melampaui batas, meskipun yang dibantah itu jelas sesat. Yang jelas-jelas postingannya sesat, bahkan post-push tadi, ya, namun tetap dibela, ya, dituduh yang membantah. Kalau tanya kepada para masyayikh, ya, berbuat curang dalam bertanya, takut dewe, ya, namun itu sekali lagi, ya, ciri hizbiyah, yang sesat dibela, yang membantah kesesatan dituduh macam-macam, dimusuhi. Ini kata para ulama. Ya, yang aneh ketika menulis masalah ciri-ciri hizbiyah nggak pakai ucapan para ulama yang intinya itu ini. Yaitu apa? Wala dan bara, cinta dan bencinya karena kesesatan. Itu namanya hizbi. Ya, adapun kalau membantah kesesatan dikatakan hizbi, ini sekali lagi al-jahl, wad dolal, wal kidhib. Kemudian kata beliau, maka yang membantahnya akan dimusuhi dan bantahannya akan dituduh zalim
serta melampaui batas meskipun yang dibantah itu jelas sesat dalam masalah prinsip atau akidah. Ini ada beberapa makalah yang kita tulis waktu itu, kita mau ambil sebagian saja. Ini tahun 2022 ini kalau nggak salah. Di antaranya juga ucapan Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah. Beliau mengatakan ketika kaum muslimin terpecah belah menjadi berbagai macam golongan dan kelompok, mereka berwala, loyalitas dan berbarok berlepas diri berdasarkan fanatik golongan. Ini yang dikatakan tadi. Ya, al-wilayah bid'ah wal bara'atu bid'ah. Apa itu? Ya, kata beliau, tolak ukur kebenaran menurut mereka, ya hizbiyin tadi, adalah fanatik golongan. Ya, golongan di sini bisa berupa ormas, yayasan, ponpes, sekolah tinggi, tidak ada selainnya. Engkau mendapati mereka sungguh sangat memprihatinkan, tidak menghargai kebenaran. Ketika datang dari bukan golongan mereka, ya kita tambahkan keterangan yang di atas kebenaran dijelek-jelekan, sedangkan anggotanya yang jelas-jelas postingannya sesat, bahkan kufur dilindungi dan dipuji. Itu ucapan ya Syekh Ali bin Hasan Al-Athari. Kemudian kita lebih ke atas lagi. Ya, kalau tadi Abu Bakar bin Iyash, ini sampai lupa kan? Ini padahal yang paling inti. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita berjenjang dari yang kontemporer, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, Syekh Ali bin Hasan rahimahullah yang sudah dua-duanya meninggal dunia. Kita agak ke atas sedikit, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau pernah mengatakan tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil perjanjian dari seseorang agar menyetujuinya dalam segala hal yang dia inginkan. Ya, kalau ente jadi boloku harus ente apa? Boikot si fulan, nggak boleh pengajian di tempat ente. Paham? Ya. Kalau nggak tak undang apa? Dauro, nggak dikucurkan dana. Nah, ini perjanjian, nanti kita lihat isinya apa. Dan untuk berwala atau berloyalitas kepada yang dia sukai dan berbarok berlepas diri dari yang dia benci. Ya, wala wal bara sesuai dengan hawa nafsunya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia seperti Genghis Khan. Tahu Genghis Khan? Hah? Genghis Khan. Kalau bahasa Indonesia apa? Tahu kan? Iya, kenal. Itu yang dulu, yang kontemporer masih banyak. Nah, kata Syekhul Islam, barang siapa yang melakukan hal tersebut, itu wala wal bara, sesuai dengan yang dia sukai, meskipun sesat, ya harus ente cintai dia, harus ente bela. Kalau yang nggak dia sukai, meskipun dia kebenaran, harus ente apa? Boikot dia. Ya, ini wala wal bara ala Genghis Khan. Nah, dan yang semisal dengannya dari orang-orang yang menjadikan orang yang sesuai dengan hawa nafsunya sebagai temannya yang dia bela, dan yang menyelisih hawa nafsunya dia jadikan musuh bebuyutannya. Bahkan wajib atas mereka ya dan para pengikutnya untuk menjalankan perjanjian Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita naik lagi yang paling atas, Abu Bakar ibnu Iyash rahimahullah ta'ala, yang sejaman ya dengan Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad kedua Hijriah. Beliau ketika ditanya, manis sunni, siapa ahlu sunnah, siapa itu salafi, beliau mengatakan, alladzi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. As-sunni adalah seseorang yang apabila disebutkan tentang bid'ah, kesesatan, dia tidak membelanya sama sekali. Nah, ulangi lagi bahasa Arabnya. As-sunni alladzi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Yang artinya as-sunni atau as-salafi adalah seseorang yang jika disebutkan tentang kesesatan atau penyimpangan, dia tidak membelanya sama sekali. Entah karena satu
alma mater satu, ormas satu, ya kabilah. Ya kalau sesat ya dikatakan apa? Sesat. Tidak dibela mati-matian. Ini namanya apa? Al-wala wal bara yang bid'ah, kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Yang jelas sesat, ya, dipuji, dicintai, dibela mati-matian, yang membantah kesesatan dimusuhi. Ini ciri kelompok ya alil bid'ah, di antaranya kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya kelompok ya harokah. Meskipun misalnya Said Qutb jelas-jelas ya bertumpukan istilahnya kesalahan kesesatannya, ada yang bid'ah, ada yang kufur, tetap dibela mati-matian. Yang membantahnya dituduh macam-macam. Ini namanya al-wilayah wal bara'ah bid'atun, loyalitas dan bara' yang bid'ah. Wahum yakulun, mereka mengatakan natawalla fulanan, kita berloyalitas kepada si fulan. Seperti tadi Ikhwan Muslimin, mereka sepakat mengagungkan Said Qutb, padahal jelas-jelas mencaci maki Nabi Musa, Muawiyah, Amr bin As, mengatakan akidah wahdatul wujud, mengatakan Al-Quran makhluk, namun tetap apa mereka berwala kepadanya, mentokohkannya. Natawalla fulanan wa natabara min fulan. Ya, kita membela, mendukung, mencintai Said Qutb, kita membenci misalnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ya, atau Syekh Rabi yang membantah Said Qutb habis-habisan. Naudzubillah min dzalik. Ini wala wal bara yang bid'ah. Wa hadzal qaulu bid'atun. Ini adalah ucapan yang bid'ah, fahdharu. Kata Imam Harb Al-Kirmani, maka hati-hati, waspada, jauhilah ya ucapan yang bid'ah ini, yaitu al-wala dan al-bara yang di atas kebid'ahan. Inilah yang namanya hizbiyah yang sejati. Ya, harus paham, jangan mau apa? Ya, dibuduh-buduhi oleh orang yang nggak paham apa itu hizbiyah, atau yang pura-pura tidak paham tentang apa itu hizbiyah, ya, serta apa? Memutarbalikkan fakta yang ada. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.